Halo guys, welcome to Duit and Dream Channel. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang super penting buat kalian para pelajar. Udah siap? Hari ini kita bahas skill-skill yang bakal bikin kamu makin cerdas finansial dan pastinya jauh dari kata bokeh. Kamu mungkin berpikir, kenapa sih harus mikirin keuangan dari sekarang? Kan masih pelajar, uang saku aja masih dikasih orang tua. Well, justru disinilah awal pentingnya. Kalau kamu sudah ngerti cara mengatur keuangan sejak sekarang, nanti hidup kamu bakal jauh lebih terarah dan tenang. Kebiasaan baik yang kamu bentuk dari sekarang bakal ngasih dampak besar, terutama saat mulai mengatur keuangan sendiri tanpa bantuan orang tua. Dan jangan salah, belajar soal keuangan itu bukan cuma soal buat ngindarin hidup bokeh, tapi juga ngebantu kamu lebih siap menghadapi masa depan. Sekarang kan zaman serba cepat, apa-apa perlu uang, dan nggak menutup kemungkinan kalau kamu bakal ketemu banyak tantangan finansial nantinya. Jadi, ngapain tunggu nanti kalau bisa mulai dari sekarang? Kalau bisa lebih cerdas finansial, kenapa enggak kan? Jadi, yuk kita bahas apa aja sih skill penting yang bisa bikin kita makin siap secara finansial. Poin pertama yang harus kamu kuasai adalah manajemen uang saku. Nah, mungkin kedengaran sederhana, tapi jujur, banyak yang masih struggle ngatur uang saku dengan bijak. Dari pengalaman pribadi, biasanya uang saku cepet habis kalau nggak ada perencanaan yang jelas. So, gimana caranya biar nggak boros? Coba mulai dari bikin budget sederhana. Ini penting banget biar kamu bisa lihat kemana uang kamu habis setiap bulannya. Pisahkan pengeluaran berdasarkan kategori, kayak untuk kebutuhan utama, misalnya makan, transportasi, atau perlengkapan kuliah. Dan yang bisa kamu sisihkan buat tabungan atau investasi. Jangan lupa buat alokasi dana darurat juga ya. Ini bisa kamu pakai kalau ada kebutuhan mendadak, kayak beli buku atau alat tulis tambahan. Kalau kamu suka yang lebih praktis, sekarang banyak aplikasi budgeting yang simple dan mudah diakses di handphone. Dengan aplikasi ini, kamu bisa langsung catat pengeluaran kamu, dan ada banyak fitur yang bantu kamu track berapa banyak yang udah keluar. Coba deh cari aplikasi yang cocok buat kamu dan mulai atur uang sakumu dengan lebih efektif. Skill kedua yang gak kalah penting adalah mindset investasi. Mungkin kamu mikir, investasi kan buat orang yang udah punya gaji, ngapain juga sekarang? Tapi nyatanya, gak sedikit kok platform investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan dari 10 ribuan aja. Bayangin, dengan sedikit uang jajan, kamu bisa mulai investasi dan ngembangin aset buat masa depan kamu. Investasi bukan cuma soal uang, tapi soal waktu juga. Dengan mulai lebih awal, kamu bisa manfaatin efek compound interest atau bunga berbunga. Jadi, dari investasi kecil-kecilan ini, hasilnya akan terus berkembang seiring waktu. Ibaratnya, kamu lagi kasih pupuk buat uang kamu biar bisa tumbuh makin banyak. Pikirin deh, dengan mindset investasi dari sekarang, nanti kamu bisa punya passive income yang stabil. Jadi, mulai dari sekarang dan jangan tunda-tunda buat belajar investasi. Selanjutnya, skill ini wajib banget dipelajari. Bedain antara kebutuhan dan keinginan. Ini skill yang simple tapi penting banget. Karena disinilah cara kamu bisa ngontrol pengeluaran yang nggak perlu. Gimana caranya biar nggak gampang tergoda beli hal-hal yang nggak esensial? Kadang kita ngerasa perlu beli barang cuma gara-gara diskon atau FOMO. Nah, pas lagi ada promo besar, kita jadi lebih gampang terpengaruh. Tapi disinilah pentingnya untuk nanya ke diri sendiri, ini benar-benar kebutuhan atau cuma keinginan aja ya? Dengan begitu, kamu bisa lebih bijak dan nggak langsung impulsif saat melihat harga barang yang diskon. Skill keempat ini tentang goal setting. Penting banget buat punya tujuan keuangan yang jelas, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Bayangin, kalau kamu punya tujuan yang jelas, nabung dan ngatur keuangan akan terasa lebih mudah karena ada target yang ingin dicapai. Buat jangka pendek, kamu bisa nabung untuk hal-hal yang sederhana, misalnya seperti gadget baru atau biaya kuliah tambahan. Sedangkan untuk jangka panjang, bisa dipakai buat investasi yang lebih besar, atau mungkin buat liburan impian kamu di luar negeri. Dengan punya target, kamu bisa ngerasain motivasi buat disiplin menabung dan juga mengatur keuangan. Intinya, setiap tujuan yang kamu buat harus realistis dan ada perencanaan yang jelas untuk mencapainya. Dengan begitu, kamu jadi punya peta jalan buat keuangan kamu ke depannya. Yang terakhir, ini era digital.
Jadi, skill digital udah nggak bisa diabaikan. Dengan menguasai skill digital, kamu nggak cuma bisa punya tambahan pemasukan, tapi juga bisa ngeliat potensi investasi atau bisnis yang sesuai dengan tren pasar. Dengan dasar pemahaman pasar, kamu bisa lihat peluang apa yang bisa kamu ambil, bahkan dalam hal kecil seperti jualan online ataupun freelance. Terutama dengan konsep supply dan demand, kamu bisa tahu gimana harga dipengaruhi oleh pasar dan kapan harus beli atau jual. Coba deh kamu pikirin, kalau kita bisa ngerti pasar dan punya skill digital yang relevan, kita bisa lebih fleksibel dan punya banyak pilihan buat tambah pemasukan. Jadi, recap singkatnya, ada 5 skill yang bisa bikin kita lebih cerdas finansial dan tentunya terhindar dari kebiasaan bokeh. Mulai dari manajemen uang saku, mindset investasi, bedain kebutuhan dan keinginan, punya tujuan finansial, dan juga menguasai skill digital buat tambahan pemasukan. Semoga tips ini berguna ya. Kalau kamu punya pengalaman seputar keuangan atau mau nanya lebih lanjut, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.